Hai semuanya, perkenalkan nama saya Julie Tritan dengan NIM 20104172662. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan ringkasan bab 12 buku analisis lingkungan bisnis. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bentuk utama dari kegagalan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan tidak sempurna, yaitu situasi di mana agen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan manipulasi harga pasar. Yang kedua, eksternalitas atau situasi di mana tindakan agen mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan mereka sendiri tapi juga kesejahteraan orang lain, atau polusi menjadi contoh khas dari eksternalitas negatif. Yang ketiga, barang publik atau barang dan jasa di mana individu tidak dapat dikecualikan dari konsumsi barang tersebut bahkan jika mereka tidak membayarnya, dan di mana konsumsi individu tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk sisa masyarakat. Contohnya tipikal adalah nasional keamanan, sistem peradilan, atau seperti yang akan dibahas, stabilitas di pasar keuangan. Yang keempat, informasi yang tidak sempurna atau lingkungan di mana misalnya beberapa agen tahu lebih banyak daripada yang lain tentang beberapa aspek ekonomi yang relevan daripada yang lain. Ketika kegagalan pasar tersebut terjadi, maka mekanisme pasar Pareto tidak lagi optimal dan beberapa bentuk intervensi kolektif dalam mekanisme pasar sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua, perlu regulasi di pasar keuangan secara umum. Regulasi dapat dilihat sebagai seperangkat aturan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku ekonomi sehingga mendorong perilaku yang lebih kondusif untuk meningkatkan kesetaraan sosial dan mencegah perilaku yang merugikan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan di pasar keuangan Turki. Dapat dikatakan bahwa ada dua gelombang reformasi di pasar keuangan Turki. Pada gelombang pertama yang terjadi antara 1990 sampai 1980 sampai 1989, penekanannya adalah pada liberalisasi 1980 sampai 1982 dapat ditandai sebagai fase awal dari liberalisasi keuangan di mana para pembaharu berkonsentrasi pada deregulasi sistem keuangan. Deregulasi dengan cukup naif untuk menciptakan lingkungan bersaing di pasar keuangan dan tidak ada upaya serius untuk pengaturan dan pengawasan. Harapan tersebut tidak bertahan lama karena munculnya krisis keuangan pada tahun 1982. Ada pembatasan. Yang pertama, ada pembatasan kegiatan bank. Bank diizinkan untuk terlibat dalam aktivitas keuangan seperti perjaminan, sekuritas, asuransi, atau real estate. Area yang mungkin melibatkan lebih banyak risiko daripada aktivitas perbankan tradisional, tetapi pemerintah dapat membatasi bank untuk masuk ke dalam bisnis. Undang-undang perbankan Turki menyesuaikan cakupan aktivitas perbankan yang diizinkan di Turki dengan yang ada di UE. Divisi UE bersifat umum di sisi lain Undang-undang Turki lebih memilih untuk mendefinisikan kegiatan secara lebih rinci. Namun, untuk memiliki ruang insentif untuk tidak lebih lanjut, open end diperkenalkan dengan memberikan
otoritas kepada BRSA untuk menentukan berbagai kegiatan yang diizinkan. Yang kedua, batasan masuk dan aturan keluar dengan menyaring masuknya bank pemerintah dan mencoba meningkatkan kualitas rata-rata bank yang beroperasi dan dengan demikian mendorong stabilitas sistem perbankan dan melindungi ekonomi dari efek negatif kegagalan bank. Pemerintah juga dapat melindungi bank dari pesaing yang meningkatkan melalui perbatasan percabangan dan platform dan tarif yang dibebankan pada pinjaman dan deposito. Mengawasi siapa yang mengoperasikan bank juga merupakan metode penting untuk mengurangi moral hazard dan masalah seleksi negatif yang diciptakan oleh jaringan pengamanan pemerintah. Selain itu, perizinan pengalihan kepemilikan dan aturan kebangkrutan sangat penting untuk mendorong perusahaan yang tidak layak keluar dari sektor keuangan. Yang ketiga, persyaratan modal. Sudah diterima secara luas bahwa bank dapat dihalangi dari mengambil risiko yang tidak semestinya dengan mengharuskan mereka untuk memiliki jumlah modal yang sesuai. Karena persyaratan modal dapat memperbaiki masalah moral, hasas yang berkait dengan leveraging tinggi atau asuransi simpanan. Yang keempat, kekuatan pengawasan. Biasanya regulator fokus pada penilaian kualitas neraca bank dan pinjaman pada satu waktu dan menentukan apakah bank memenuhi persyaratan modal dan pembatasan kepemilikan aset. Belakangan ini terjadi perubahan besar dalam cara berpikir tentang proses pengawasan bank. Yang kelima, dukungan jaringan pengamanan. Kegagalan lembaga keuangan dapat terjadi meskipun ada aturan yang memadai dan pengawasan yang efektif. Jika satu bank gagal, deposan dapat kehilangan kepercayaan pada bank lainnya juga. Hal ini dapat mengakibatkan reaksi berantai dan bahkan mempengaruhi institusi yang sehat dalam kondisi moral, karena bank pada dasarnya rentan terhadap bank run. Skema asuransi simpanan dapat membantu mencegahkan reaksi berantai seperti itu. Mengetahui bahwa simpanannya diasuransikan oleh pemerintah, bahkan jika bank gagal, deposan tidak dapat merasakan keinginan untuk menariknya dan ini akan membantu menghindari krisis likuiditas. Namun asuransi simpan juga dapat menyebabkan masalah moral hasas. Deposan memungkinkan lebih kecil kemungkinannya untuk memeriksa bank mereka dan bank dapat mengambil risiko yang menyediakan jaringan pengembangan untuk tujuan lender of last resort dan sebagai skema asuransi simpanan eksplisit. Yang keenam, pemantauan dan transparansi pasar. Pemantauan bank berbasis pasar dapat meningkatkan stabilitas mereka dan melengkapi pengawasan pemerintah. Jika misalnya lembaga pemeringkat swasta menilai bank secara teratur, hal ini memberikan informasi berharga kepada pelanggan dan regulator tentang kesehatan. Bank kemudian dapat insentif untuk meningkatkan kinerja untuk mempertahankan bisnis. Dengan demikian, regulator dapat meminta bank untuk memperoleh dan menerbitkan audit atau perangkat yang bersertifikat dari perusahaan pemerintah internasional. Pemantauan dan bantuan internasional juga bermanfaat regulator untuk memastikan bahwa ada informasi yang lebih baik untuk deposan dan pasar juga dapat meminta bank untuk mematuhi prinsip akuntansi standar tertentu dan mengungkapkan berbagai informasi yang membantu pasar menilai kualitas portofolio bank dan jumlah eksposur bank terhadap risiko.
Yang ketujuh, kepemilikan pemerintah. Bentuk paling lengkap dari kontrol pemerintah bank adalah kepemilikan langsung. Di Turki terjadi pengambil alihan bangkrut secara ekstensif oleh pemerintah setelah krisis 2001. Juga saat itu 3 bank besar memiliki negara. Kepemilikan pemerintah sebagai bentuk kontrol langsung juga menjadi agenda setelah krisis 2008. Masalah terpenting di sini adalah tidak ada kepastian aturan apa yang akan diterapkan pemerintah setelah mengambil alih bank untuk sementara. Ada juga krisis regulasi dan pengawasan. Meskipun di luar cakupan masalah ini untuk memberikan pembahasan yang komprehensif tentang dinamika yang menyebabkan krisis global dan proposal untuk perombakan sistem regulasi masih penting untuk menunjukkan bahwa krisis global tahun 2008 telah terungkap kelemahan utama dalam rangkaian regulasi yang mengatur aktivitas di industri keuangan. Selain itu, terlihat juga bahwa regulator gagal untuk menegakkan regulasi yang ada, sehingga mengungkapkan masalah utama kompatibilitas insentif di tingkat pembuatan kebijakan dan juga regulator. Ada juga struktur regulasi Amerika Serikat, sistem cadangan federal. Federal Reserve System didirikan pada tahun 1913 dan berfungsi sebagai bank sentral Amerika Serikat. Ia memiliki tanggung jawab yang luas untuk mengelola suplai uang dan memiliki otoritas regulasi atas bank nasional dan bank negara. Bagian yang berpartisipasi dalam sistem Federal Reserve, Federal Reserve menyediakan likuiditas ke sistem keuangan melalui General Creditnya dan memiliki tanggung jawab regulasi tertentu yang berkaitan dengan kredit konsumen. Federal Reserve diatur oleh 7 anggota Dewan Gubernur yang ketuanya adalah bin Bernard David, terdiri dari 12 bank Federal Reserve regional dan Federal Reserve Bank di New York berfungsi sebagai pengawasan bank dan mengelola bailout bank selama krisis keuangan. Ada regulasi sekuritas. Sebagian besar struktur regulasi untuk pasar keuangan lahir pada masa depresi hebat dan kesepakatan baru Presiden Franklin Delano Roosevelt. Keruntuhan pasar saham pada tahun 1929 dipandang sebagai penyebab depresi dan Roosevelt berusaha mengurangkan risiko di pasar sekuritas. Undang-undang New Deal pertama yang diberlakukan adalah Security Act of 1933 yang mengatur penerbitan sekuritas baru dalam tahun berikutnya. Kongres memberlakukan Security Exchange Act untuk memperluas regulasi ke perusahaan saham dan pandangan sekuritas yang sudah diterbitkan. Ada juga regulasi kredit. Meminjam dengan kartu kredit mencapai hampir 1 triliun pada tahun 2008 dan Kongres telah aktif mengatur praktik-praktik di industri tersebut. Konsumen mengeluh tentang kenaikan suku bunga yang besar dan tiba-tiba pada pinjaman kartu kredit dan tentang biaya keterlambatan yang dikenalkan tanpa pemberitahuan yang memadai di antara praktik-praktik lainnya. Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan. Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan atau biasa disingkat dengan FCIC
dibentuk oleh Kongres untuk penyelidikan penyebab krisis keuangan dan pada tahun 2011 mengeluarkan laporan setebal 633 halaman dengan 6 anggota yang memberikan suara untuk mengadopsi laporan tersebut dan 4 anggota yang tidak setuju. Mayoritas menyimpulkan bahwa krisis tindakan dapat dihindari dan bahwa peraturan yang lebih kuat serta penegakan hukum yang lebih waspada dapat mencegah krisis. Mayoritas menyalahkan Wall Street dan sekuritisasi hipotek berisiko tinggi. Kesimpulan utama di mayoritas adalah yang pertama, krisis keuangan ini bisa dihindari. Yang kedua, kegagalan yang meluas dalam pengaturan dan pengawasan keuangan terbukti menghancurkan stabilitas pasar keuangan negara. Yang ketiga, kegagalan dramatis tata kelola perusahaan dan manajemen risiko di banyak sistematis lembaga keuangan dan penting adalah penyebab utama krisis ini. Yang keempat, kombinasi pinjaman terlebih, investasi berisiko, dan kurang transparansi sistem keuangan pada jalur yang bertabrakan dengan krisis. Yang kelima, pemerintah tidak siap menghadapi krisis dan tanggapan yang tidak konsisten ditambah dengan ketidakpastian dan kepanikan di pasar keuangan. Yang keenam, adanya gangguan sistematis dalam akuntabilitas dan etika. Yang ketujuh, runtuhnya standar pinjaman di hipotek dan pipa sekuritisasi hipotek menyala dan menyebarkan api penularan dan krisis. Yang kedelapan, derivative over the counter berkontribusi signifikan terhadap krisis ini. Yang kesembilan, kegagalan lembaga pemerintah kredit merupakan roda penggerak penting dalam roda destruksi keuangan. Ada juga 10 para pembangkang mengidentifikasikan 10 penyebab penting dari krisis. Yang pertama, gelembung kredit. Yang kedua, gelembung perumahan. Yang ketiga, hipotek non-tradisional. Yang keempat, peringkat kredit dan sekuritisasi. Yang kelima, lembaga keuangan memusatkan risiko yang berkorelasi. Keenam, leverage. Yang keenam, leverage dan risiko likuiditas. Yang ketujuh, risiko penularan. Yang kedelapan, guncangan umum atau jatuhnya harga rumah. Yang kesembilan, guncangan dan kepanikan finansial. Yang kesepuluh, krisis keuangan menyebabkan krisis ekonomi. Ada juga penyebab krisis. Penyebab krisis keuangan merupakan badai sempurna yang terdiri dari banyak faktor. Amerika Serikat telah mengalami defisit perdagangan yang besar selama tahun 2000-an, terutama dengan Cina, defisit anggaran federal yang besar, dan tingkat tabungan di Amerika Serikat yang rendah. Defisit anggaran dan perdagangan harus didanai dan dengan tingkat tabungan domestik yang rendah. Dana harus berasal dari negara lain. Amerika Serikat terus menjadi negara ternama untuk berinvestasi dan investor asing membeli obligasi dan surat utang pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, sejumlah besar modal mengalir ke Amerika Serikat untuk mencari aset lain untuk diinvestasikan. Perlindungan konsumen, keluhan dari konsumen dan kelompok advokasi konsumen tentang produk keuangan yang berpusat pada hipotek yang kasar, suku bunga tinggi yang dikenal oleh pemberian pinjaman gaji dan praktik pembiayaan dealer mobil dan perusahaan pinjaman mahasiswa. Panduan keuangan konsumen, pendukung konsumen dan pemerintah Obama mendorong perlindungan baru, dan meskipun ada tantangan kuat dari bisnis, Undang-Undang Dodd-Frank menciptakan Biro Pelindungan Keuangan Konsumen atau CPB.
Biro tersebut memiliki otoritas atas bank dengan aset lebih dari 10 miliar, memberi pinjaman hipotek, perusahaan pinjaman mahasiswa, dan pemberian pinjaman gaji, tetapi untuk mengurangi pertentangan oleh bisnis. Dealer mobil dan bisnis kecil tidak tercakupi, tetapi dapat menghadapi pengawasan yang lebih kuat oleh agensi yang sudah memiliki tanggung jawab atas praktik mereka. Yang terakhir, kompensasi. Krisis keuangan merugikan jutaan orang, namun kompensasi perusahaan Wall Street tetap tinggi. Apakah perusahaan Wall Street merupakan penyebab penting dari krisis akan diperdebatkan selama bertahun-tahun, tetapi media, politis, dan publik jelas-jelas menganggap bahwa Wall Street bertanggung jawab. Selain itu, dana TARP digunakan untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan Wall Street. Dan meskipun dana tersebut dengan cepat dilunasi atau kecuali untuk AIG, dengan bunga, publik memandang perusahaan tersebut didukung oleh dolar pajak. Politis memanfaatkan perhatian publik dan dalam Undang-Undang Stimulus 2009 menetapkan gaji Caesar untuk mengawasi kompensasi eksklusif Wall Street dan memaksa pembayaran kembali kompensasi keliru. Pada bulan Juli 2010, Raja Pembayaran Kenneth R. Feinberg menyimpulkan bahwa adanya 1,16 miliar kompensasi keliru di 17 bank, tetapi dia menolak untuk meminta pembayaran kembali dana apapun. Demikian ringkasan bab 12 buku analisis lingkungan bisnis dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.